Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini di Opini bersama Bapak A.D.H. Priwijaya gitu. Nah Pak, tadi sudah sejarah Belanda, Inggris gitu kan Pak gitu kan. Di segmen ketiga ini kita akan ada perakiraan cuaca. Dari Bapak sendiri, perakiraan cuaca akhir-akhir ini yang Bapak rasakan seperti apa? Cuaca cukup panas ya. Panas ya? Udaranya karena tidak ada angin ya. Oh iya. Mengganggu nggak aktivitas Bapak sehari-hari dengan cuaca kita yang seperti sekarang? Kita harus terima ya. Tapi aktivitas tetap jalan. Tinggal cara kita untuk bagaimana menindaklanjuti itu ya. Karena biasanya Bengkulu juga karena daerah pesisir memang terbiasa panas. Terbiasa. Tapi ada orang mengatakan bahwa setelah tabut biasanya akan hujan. Tapi ini enggak ya? Kemarin hujan, tapi tidak merata. Iya, tidak merata. Ada yang hujan lebat, ada yang gerimis, ada yang kering. Malam tadi juga hujan. Hujan, tapi gerimis. Nggak terlalu banyak. Tapi pada hari Sabtu atau Minggu, saya dari arah Kompi, di situ belum hujan, di danau hujan berat, hujan lebat. Sampai rumah saja masih hujan lebat. Hujan lokal ya. Hujan lokal. Nah, untuk para pemirsa Opini juga, ini perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG yang kita dapatkan, dan inilah perakiraan cuaca untuk hari ini. Ini perakiraan cuaca di Provinsi Bengkulu dari Kabupaten Seluma dan Kabupaten Labong itu hari ini akan berawan. Suhu di 23 derajat sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke Kabupaten Lebong dari suhu 16 derajat sampai 31 derajat Celcius. Dan di Bengkulu Utara juga nih cerah berawan. Oh, enak nih kalau cerah berawan nih Pak ya, gitu kan. Cerah tapi berawan, nggak terlalu panas nih gitu kan, kayak gitu kan. Asal ada anginnya sedikit. Asal ada anginnya juga. Di suhu 22 derajat sampai 32 derajat Celcius. Di Kabupaten Muko-Muko sama, cerah berawan 22 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Mudah-mudahan di Bengkulu juga aman nih Pak ya. Aman, tadi masih sejuk sekali. Iya. Karena habis hujan tadi malam. Iya. Kabupaten Rejang Lebong itu cerah berawan juga. Aktivitas sangat lancar, mudah-mudahan di sana juga 18 derajat sampai 31 derajat Celcius untuk suhunya. Kabupaten Kepayang ini berawan nih, kayaknya sudah biasa berawan gitu ya. 18 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya dari Bengkulu Selatan itu berawan, suhu di sekitar 22 sampai 32 derajat Celcius. Kalau Kabupaten Kaur itu cerah berawan. Itu cerah terus kayaknya kalau itu dekat pantai banget ya. Suhunya di 22 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, ini untuk Kota Bengkulu sendiri nih Pak, itu kan cerah berawan. Nah, alhamdulillah Bardi, dengan aktivitas cerah berawan mudah-mudahan lancar semua aktivitas dari masyarakat dan pemirsa Opini. Suhu kita di 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dan kita beralih ke Kabupaten Bengkulu Tengah, itu berawan. Kayaknya sejuk nih, tapi kalau berawan bisa jadi hujan gitu. Jadi tetap prepare apa yang harus dibutuhkan. Suhu di 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, kalau Bapak sendiri untuk menjaga mungkin kesehatan lah untuk cuaca yang mungkin kadang kita nggak ada musim-musimnya nih Pak ya. Iya. Kadang harusnya musim hujan tapi panas gitu kan. Ya, kan perubahan itu kan di luar perencanaan semua ya. Dulu katanya ketika bulan Juli Agustus kita akan mengalami namanya kemarau yang ekstrim. Ternyata kita dapat hujan. Itu rahmat dari Allah untuk kita ya. Bahkan di Tabut kemarin juga tuh ada malam Sabtu kalau nggak salah hujan lebat banget. Pembukaan. Iya kan? Iya. Gitu. Lanjut lagi nih Pak, cerita dengan tema kita yang masih sama, perjuangan rakyat Bengkulu mempertahankan kemerdekaan. Tadi sempat terputus dengan apa tadi Pak? Tanam paksa tadi ya. Tanam paksa tadi gitu. Nah, boleh dilanjutkan cerita? Tanam paksa itu kan awalnya bukan hanya sekedar tanam paksa lada ya. Udah ditambah dengan kopi, ditambah lagi dengan cengkeh. Nah, tinggal 1833 itu Belanda menambahkan itu
Dan persyaratannya adalah bagi masyarakat yang telah berumur 16 tahun ke atas harus menanam 500 pohon. Itu semua? Semua. Berlaku semua? 500 pohon? 600, satu orang ya. Satu orang? Harus wajib menanam 500 pohon atau yang sudah menikah. Seperti persyaratan lainnya kan. Itu diwajibkan? Itu diwajibkan. Rakyat Bengkulu menolak? Awalnya oke, setelah itu kan menolak. Akhirnya Terbebani mungkin Pak ya? Iya. 500 pohon? ditambah lagi dengan pajak kepala waktu itu. Oh iya. Jadi setiap tadi ditambah ketika ada pajak kepala, tambah wajib menanam tadi, tanam paksa tadi, menanam paksa, dia wajib tanam. Nah, beban masyarakat akhirnya tidak bisa mencukupi ya untuk kehidupan. Nah, ini yang bertindak siapa lagi? Bukan rakyat lagi, pemimpin kita yang mimpin, yang di Bengkulu memberontak lagi. Karena memang ya dari cerita aja ya nih Iya. ya, dari cerita aja saya geram nih Pak gitu kan. kita yang punya wilayah, Iya. kita yang ini, kita pula yang dipaksa Iya. gitu kan, kayak gitu. Oke, ini berlanjut lagi dari Belanda mungkin ke Jepang. Nih awal-awal tahun-tahun kemerdekaan. Iya. Kayak gitu kan. Jepang itu menjajah, kalau dalam sejarah yang Anas tahu, Iya. 3,5 tahun, bener Pak ya? Benar, 3,5 tahun. 42. Bulan Maret 42 masuk ke Bengkulu. Kemarin 42 sampai 45 Ke 45 itu pada bulan Agustus ya. Agustus gitu. Bulan-bulan ini. Bulan-bulan Bulan-bulan ini ini. kemerdekaan kayak gitu kan. Karena proses-proses itu kan tidak sewaktu semata-mata begitu jatuh tanggalnya. Iya iya. Nah, benar. ada latar belakangnya. Dan juga nggak tahu ini mitos atau fakta, biasanya katanya gitu kan. Ya. Penjajahan Jepang di 3,5 tahun itu melebihin penjajah Belanda yang lebih kurang ratusan tahun yang masuk ke Indonesia. Nah, memang kenyataannya ya. Oh, kenyataan. Kenyataan gitu ya? begitu. Iya. Masyarakat merasa Merasa- paling berat itu gitu. Karena seluruh eksploitasinya seluruh ya. Apa aja eksploitasinya? Eh, Alam jelas ya. Alam jelas, dan itu masyarakat sendiri ya. Masyarakat itu sendiri. Karena ada kerja paksa Romusa ketika itu. Iya, Romusa. Tidak digaji, diberi makan ala kadarnya. Nah, Romusa yang di Bengkulu salah satunya adalah pembangunan jalan dan pembangunan lapangan terbang, padang kemiling. Oh, pada memilih. Padang kemiling itu pakai tenaga Romusa itu. Oh, bukan Fatmawati berarti. Bukan, itu dulu. Fatmawati sekarang. Fatmawati sekarang gitu kan gitu. Terus Nah, itu pada mana? Nah, jadi selain Bengkulu kan wilayah-wilayah cukup tidak begitu strategis ya. Tapi memang ketika Jepang masuk, sebelum Jepang masuk 42 itu sudah ada intel-intelnya dulu, tim penyusup gitu kan. Nah, nanti Jepang akan menguasai ini, akan membantu saudara-saudaranya, saudara muda ya. Akan lepas dari penjajahan. Nah, jadi dengan konotasi itulah, dengan orang-orang pendahulu dari Jepang ini kita terpengaruh. Oke. Sehingga merasa nanti kalau Jepang kita akan merdeka. Oke, baik. Nah, Ditahan lagi. ya. Gitu kan. Bagaimana cerita-cerita momen-momen di penjajahan Jepang tadi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pagi.